Perdana berarti saya ucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim barakallahu fikum. Ya, minal aidin wal faidin, semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang sukses menang melawan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya sudah janji akan berikan THR. Pertama taubat. Yang kedua husnuzon, dan yang ketiga ridho, THR. Kalau ini diamalkan maka kita akan mendapatkan THR dunia akhirat. Taubat, kembali kepada Allah selama Ramadan, sahur taubat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang kepada hamba Allah yang bertaubat, sangat sayang kepada hamba Allah yang suci. Jadi kalau ingin dapat sayang Allah, terus kita bertaubat. Taubat jangan nunggu tua, ya, karena semua kita pasti mati. Bisa dosen belakangan, bisa kamu duluan. Bisa kamu duluan, saya belakangan. Ya kan ya? Karena mati itu sesuatu yang sangat misteri. Maka karena itu ingin sukses, THR, taubat. Yang kedua, husnuzon, baik sangka. Orang yang husnuzon itu akan sukses. Baik sangka, apapun yang terjadi ini adalah bagian daripada takdir Allah. Kita hari ini kuliah adalah takdir Allah. Kita mendapatkan ilmu hari ini takdir Allah. Husnuzon, baik sangka. Apa itu? Optimis. Orang beriman adalah orang yang optimis. Husnuzon, baik sangka. Ingin sukses, optimis hidup itu. Harus optimis. Pasti insya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa Rasulullah mengajarkan sebelum kita berangkat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Itulah husnuzon, optimis. Yang ketiga R, ridho. Cari ridho Allah. Selama yang kita cari ridho Allah, maka hidup ini akan bahagia. Itulah THR. Saya kasih THR ya. Ya. THR. Ingat kan? Taubat, husnuzon dan ridho Allah. Nah, kembali ke kuliah kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini karena perdana tadi tentang masalah jual beli, rukun syarat. Nah, kita awali dengan ini paling urgen dulu, dasarnya dulu jual beli. Dasarnya paling tidak ada 2 ayat dan ada hadis Rasulullah riwayat Imam Baihaqi, yaitu surah An-Nisa 29, surah keempat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali jual beli dengan tarad minkum. Ini kuncinya. Jadi jual beli itu harus ada tarad minkum. Apa itu tarad minkum? Saling ridho. Makanya menjawab pertanyaan pertama tadi, ya, intinya adalah jual beli itu harus ada saling ridho antara penjual dan pembeli. Dengan cara apapun. Apakah dengan cara langsung ketemu, atau dengan cara isyarat, atau dengan kasihan melihat orang yang jual nggak laku-laku, atau ya apapun. Yang penting syaratnya antara penjual dan pembeli harus antara minkum. Ini ditawar minkum, ini penting. Saling itu, saling, ini bagus nih, bagus ketemu. Nah, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Baihaqi ya, Baihaqi ya. Rawal Baihaqi, innamal bai'u an-tarad. Sungguhnya jual beli itu harus ada taradin, ridho. THR tadi kan saling ridho. Ada ridho, ada ikhlas. Itu beda. Nah, ini tadi ada umpamakan ikhlas dengan ridho. Apa bedanya? Kalau ikhlas itu perintah Allah. Kita sholat harus ikhlas, kita puasa harus ikhlas, kita zakat harus ikhlas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ya, melaksanakan agama harus ikhlas karena Allah. Sebagaimana kita ketika iftitah itu kita janji. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas namanya. Ridho itu adalah ketentuan Allah, bukan perintah Allah. Ketentuan. Ya, bisa dipahami.
Ketentuan apa ketentuan? Misalnya Allah tentukan kita miskin, Allah tentukan kita susah, Allah tentukan kita bodoh. Nah, kita udah berusaha, udah 4 yang kita lakukan: ikhtiar, doa, husnuzon, dan tawakal. Tapi tetap miskin, ridho. Tapi tetap susah, ridho. Tapi dapat musibah, kok bukan dia yang celaka, tapi saya yang celaka, ridho. Ini ridho. Ridho ini bukan perintah, tapi ketentuan. Setiap ketentuan Allah kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Antara diminkum dalam jual beli itu begitu, harus ada rasa keridhaan, ridho. Ketentuan Allah harus ridho. Allah menentukan bahwa lewat penjual ini jualannya harganya segini, lalu kita ridho terhadap penjualannya itu, padahal modalnya tidak segitu. Misalnya itu bukan urusan kita, urusan dia. Ya kan, memang dalam transaksi ekonomi kan, ya, penjual itu mencari keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan pembeli ingin membeli sesuatu yang semurah-murahnya. Itu udah biasa. Tetapi harus ada antara diminkum, saling ridho antara penjual dan pembeli. Nah, ini dasar penjual beli dalam Islam. An-Nisa 29 dan hadis 9. Dan juga Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Ayat jual beli halal. Jual beli halal. Allah haramkan riba. Jelas riba itu haram. Ya, Rasulullah SAW itu adalah seorang penjual yang luar biasa. Ya, jualannya itu sukses di zaman orang waktu itu. Kecurangan, penipuan, kezoliman, perjudian. Rasulullah menerapkan jual beli yang gak pernah terjadi sebelumnya. Kejujuran, ya kan? Kemudian keteladanan. Kemudian seringkali beliau Rasulullah itu sampai menunggu orang yang sudah menawar barang sampai 3 hari ditunggu. Sampai hebat lagi. Nah, ini kan hebatnya jual beli Rasulullah. Kenapa perusahaan Khadijah binti Khuwailid itu berkembang biak sampai kekayaan Khadijah itu semakin meningkat karena ada seorang karyawan namanya Muhammad Al-Amin yang membuat perusahaan itu jadi besar, jadi sukses. Dan Rasulullah pun juga mandiri karena kesuksesannya itu banyak orang yang nitipin barang. Inilah nanti bank. Orang nitipin onta, orang nitipin emas, orang nitipin berlian. Itu dimanfaatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Amin belum jadi nabi ya. Akhirnya dia juga pun jadi kaya raya. Kekayaannya itu meningkat luar biasa sampai ketika itu dia tertarik dengan Khadijah, dia melamar Khadijah, menikahi dengan mas kawin, ya, bukan seperangkat alat sholat, tapi maharnya apa? Ya, 100 ekor onta, 1000 dirham. Kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 5M. Saya tanya, ada nggak teman kamu atau kamu ketemu di kampung kamu yang maharnya mas kawinan 5 miliar? Ada nggak? Siapa? Di kampung kamu pernah nggak? Kamu pernah ketemu kan? Nabi itu kaya sekali, berarti Nabi itu kaya. Jadi kalau bicara Nabi itu miskin, iya, ketika akhir hidupnya, tapi masa mudanya kaya sekali. Ini yang harus dipahami. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca buku Muhammad SAW, The Super Leader, The Super Manager. Nah, itu buku luar biasa tuh. Dijelaskan Rasulullah kaya sekali. Nah, kembali lagi di sini, ya. Ini tentang dasar jual beli. An-Nisa 29, Al-Baqarah 75 dan hadis Imam Baihaqi. Kemudian tadi kita bicara tentang rukun dan syarat. Setiap ibadah itu ada rukun dan syarat. Ternyata muamalah ini pun dimasukkan ke dalam ibadah, dalam fikih itu ada rukun dan syarat. Ya, apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun itu dia di dalam perbuatan, kalau syarat di luar perbuatan, tetapi harus ada. Contoh rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji. Beda dengan syarat sholat, syarat puasa, syarat zakat, syarat haji beda. Contoh rukun sholat itu takbiratul ihram, niat, ya kan ya. Kemudian ruku, ya kan.
sujud dan seterusnya itu kan, itu rukun. Kalau syarat apa itu? Islam, suci dari hadas besar, itu syarat. Nah seperti itu juga dalam jual beli ada rukun dan syarat. Rukun jual beli itu intinya ada 4. Ya, intinya ada 4. Ini. Yang pertama harus ada penjual dan pembelinya. Masa jual beli nggak ada penjual pembeli nggak mungkin kan? Harus ada penjualnya dan harus ada pembeli. Yang kedua ada ijab qabul, sama dengan nikah ada ijab qabul. Yang ketiga ada barang yang dibeli, sesuatu yang dibelinya apa. Yang keempat ada nilai tukar dari pengganti barang itu apa. Nah, ini namanya rukun. 1, 2, 3, 4 ini rukun. Kemudian syarat dari rukun-rukunnya ada syarat-syaratnya masing-masing. Syarat dari penjual pembeli intinya ada 2. Pertama berakal. Yang kedua orangnya berbeda. Nggak mungkin orang yang sama, artinya antara penjual dan pembeli bukan itu juga orangnya. Masa dia jual dia beli? Pribadinya yang nggak mungkin kan? Berarti orang berbeda kan? Siapa berbeda? Ya berbeda itu bisa jadi kakaknya, adiknya, temennya, tetangganya, orang lain atau siapa? Gitu kan? Kalau berakal tau kan ya? Berakal itu bisa membedakan uang 100.000 dengan uang 2.000. Ternyata sekarang anak umur 2 tahun pun udah bisa bedain ya. Ada berakal. Ya berakal itu tidak gila. Ya. Nah, ijab qabul, syarat ijab qabul. Syarat ijab qabul ada 3. Pertama balik dan berakal. Dari sini apa bedanya nih? Kalau syarat penjual itu ternyata nggak harus balik. Boleh anak kecil menjual, boleh. Ya untuk supaya ini viral kan, ada seorang yang jual susu tapi mobilnya tuh Alphard, ya kan ya? Wah itu orang tuanya ngajarin supaya anaknya itu belajar bisnis, padahal masih kecil. Alphard yang harganya 5 miliar kalau nggak salah, berapa miliar? Pokoknya sekitar 2,5 miliar ya, sekitar itulah ya. Itu jualan susu, bayangin jualan susu yang harganya berapa ribu sih? Ya Allah ya Rabbana. Itu belajar bisnis namanya kan. Artinya boleh orang penjual ini anak kecil, pembeli juga boleh anak kecil kan? Boleh. Tapi kalau masalah ijab qabul ternyata disyaratkan ini harus balik dan berakal. Balik itu artinya kalau wanita sudah kalau laki-laki sudah mimpi basah, baik menstruasi ataupun ya 15 tahun usia umumnya ya. Nah, yang kedua ya qabul sesuai ijab. Jadi harus sesuai dengan ijabnya apa? Saya jual pakaian, saya terima. Itu kalimatnya begitu sebenarnya. Tapi kayaknya lama banget ya kita jual beli begitu ya. Sebenarnya orang sudah menjual lalu kita sudah terima itu sudah termasuk ijab. Ijab qabul itu tidak harus dengan lisan. Ya, tidak harus dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan kita rela dengan apa yang dijual oleh oleh penjual tadi. Itu sudah termasuk ijab qabul. Kecuali kalau nikah itu memang ada syarat-syarat yang ketat ya. Ngangguk. Iya. Ya nanti kembali lagi boleh. Tapi kalau nikah yang seperti itu mungkin karena ada situasi ya, misalnya kedua-duanya itu tunarungu atau tunawicara kan ya, bisu ya, nah, itu boleh. Tapi kalau orangnya bisa ngomong nggak usah. Ya saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin. Jadi qabul harus sesuai ijab. Artinya kalau orang beli mobil, ya qabulnya juga harus membeli mobil dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga satu majelis. Nanti bicara satu majelis ya. Satu majelis ini ya baik majelis khiyar atau majelis berikutnya nanti dalam urusan berikutnya. Yang penting ini syarat ijab qabul itu satu majelis. Bukan majelis tahlil. Majelis ini ada tempat. Tahlil itu ada tempat ngaji, iya betul. Majelis itu satu tempat. Ya kan ya? Majelis tempat toko, ada tokonya, ada barangnya, tempatnya di sini. Nah, itu ijab qabul, syarat dari ijab qabul. Kemudian syarat barang yang dibeli. Yang pertama barang itu ada. Kalau nggak ada kan nggak mungkin ya, harus ada. Baik itu barang-barang perabotan rumah tangga, apalah ya, semuanya harus ada.
Yang kedua dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Nah, ini dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Tadi ada yang nanya jual beli petasan, bermanfaat nggak? Bermanfaat kalau sudah tradisi, misalnya orang nikah. Ada tradisi di Betawi itu, di kampung-kampung kita itu kalau orang nikah, pakai petasan kan, ya kan? Rasanya tidak ada ada kalau makan garam, makan nasi itu kurang garam ya, sayur itu nggak ada garamnya lah, ya kurang nampol lah. Kalau nggak ada petasan, besan itu kan, itu mungkin kalau dalam rangka itu ya sah-sah saja, boleh saja. Tapi kalau dalam rangka tawuran, kemudian juga berantem dan sebagainya, itu nggak ada manfaatnya. Tahun baru Pak, tahun baru manfaatnya Pak. Iya, tahun baru mubazir juga mubazir sebenarnya. Ya kan? Tahun baru mestinya kita rubah hijrah dari trompet ke tasbih. Kan? Ya kan? Hijrah dari dari petasan ke zikir. Itu. Ya, yang ketiga milik seseorang. Ya, ada milik seseorang ya. Ya, jadi ini bukan milik siapa-siapa, itu orang ya. Yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung, boleh diserahkan karena memang dalam akad itu diserahkan, terimakan barang yang dibeli ya. Yang keempat sekarang ini syarat, ini syarat ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini rukun. Rukun jual beli yang pertama, yang keempat ini ada nilai tukar pengganti barang, ada nilai tukarnya. Yaitu apa? Syaratnya jelas jumlahnya. Jelas jumlahnya itu berapa barang yang dibeli itu. Jutaan, ribuan, ratusan, miliaran, triliunan. Mungkin karena harganya 271 triliun, ya kan? Penjelasan ya. 271 triliun itu zakatnya berapa itu? Kayaknya itu bukan triliun, Pak. Timah. Enggak baik. Ada itu. Ya Allah, uang segitu ya. Ada Pak di Bisa, situ. Pak, bisa. Ya nggak tahu, tanya aja tuh yang ditangkap. Dewi Sandra apa Sandra Dewi? Ingat yang salah tuh. Kalau emang ditangkap, Pak. Tanya aja dah. Ditaruh hotel Pak. Yang kedua boleh diserahkan pada waktu akad. Boleh diserahkan. Yang ketiga bukan barang yang diharamkan. Ini jelas nih, bukan barang yang diharamkan, artinya jual beli fasid tadi kan udah dijelasin sama pemakalah. Jual beli fasid itu yang terlarang ya. Jual beli narkoba, minuman keras, jual beli ya curian. Yang kita tahu itu curian ya jangan. Jual beli apa? Gratis. Jual beli manusia, ada kan jual beli manusia ya, nauzubillah. Ada ya, itu pokoknya jual beli yang diharamkan. Nah ini, jadi tahu kan rukun dan syarat jual beli. Lalu sekarang kita lihat kepada pertanyaan-pertanyaan. Yang Oh. tadi kan saya nanya. Oh iya silakan. Yang barang yang udah bermanfaat gitu, Pak. Ya. Contoh kayak tadi kan udah dibahas petasan. Contoh di Shopee, Pak, ada namanya jual angin Bekasi, angin Jakarta gitu, Pak. Ada, Pak. Itu apaan? Ya. Enggak, jual angin. Bahkan ada yang jual, maaf ya, Pak, untuk gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Tapi ada yang beli. Ada yang beli. Apa emang syaratnya tidak terpenuhi kualasannya gitu? Ya, kalau dalam syariat, dalam fikih muamalah yang kita pelajari berarti tidak memenuhi syarat jual beli yang sah. Ya kan ya? Berarti syaratnya tidak sah. Ya. Ya kan? Allah bolehkan jual beli, cuma ada syarat, ada ketentuan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, jual beli angin, jual beli kentut, jual beli, nah itu nggak ada manfaat untuk apa itu? Mungkin kalau lucu-lucuan mungkin iya, tapi kalau itu berlangsung lama bisa bahaya itu. Khawatir nanti ya menghancurkan generasi Gen Z ini kan? Gen Z ya? Apa Gen Z benar ya? GNS generasi sekian. Kita ganti Gen Z aja, apa Gen Z? Generasi zikir. Nah, ya itu lebih bagus Gen Z. Ya. Terus yang keempat kan syarat dari penjual
Ya. ada nilai tukar Mana? di barang. Kalau dia nilai tukarnya pakai jasa, Pak, contoh kayak Ya. lo anterin gua ke sini, nanti gua kasih kayak apa, baju atau gua kasih jaket kayak gitu, Pak. Itu Ya. maksudnya jual beli atau hadiah? Sama seperti apa ya, orang-orang yang punya jasa nih, misalnya seorang ustadz dapat amplop, seorang dokter ada tarifnya kan, berobat segini ya kan, tarifnya segini ya kan, ya sakit ini tarifnya segini. Itu kan jasa, semua kan jual jasa kan. Pengacara itu juga jual jasa kan, jasa sebagai pengacara, jasa sebagai ustadz, jasa sebagai dokter, jasa sebagai tukang pijit, ya itu boleh, silakan. Itu bukan, itu termasuk jasa nanti. Profesi seorang itu bisa ya jasa nanti ya, dan itu boleh, bukan jual beli. Kalau jual beli itu ada barangnya, ya kan? Ya makanya kayaknya rasanya tidak elok ya kalau seorang ustadz itu ada tarifnya gitu ya. Ya ada tarif, ya tarif ceramah dalam kota sekian juta, luar kota, luar negeri sekian juta. Ya itu nggak benar itu, karena bukan jual beli, ya kan? Kalau transport ya silakan ya, ini transport artinya pengganti transport, ya itu boleh, itu silakan, ya kan? Nah itu makanya bukan jual beli, itu termasuk jasa. Ya mungkin hadiah, termasuk hadiah, jasa lah, jasa. Sama sih kita sakit nih, lalu dokter nggak mungkin ya, yang ini bisa ini tukang urut kan? Nah itu kita kan juga bayar kan ke tukang urut, jasa itu ya, itu hadiah, silakan, gitu ya. Saya dipahami tadi ada, saya pertanyaan yang tadi itu ngejelimet juga tadi yang pertama tuh. Yang pertama memang yang nanya ini. Iya, nggak mungkin di ada lagi. Jadi apa nih kasus dialami sendiri gitu. Tidak boleh Iya. Jadi gimana? Bingung Pak, serba bingung. Nah. Tapi sudah terjawab nggak dari rukun dan syarat tadi? Dia jadi bingung mau jawab apa ya. Itu tadi ridho. Saling ridho kan ya? Iya ya. Gitu. Iya. Tapi kalau nggak ridho ya nggak selesai. Iya betul. Makanya itulah jual beli itu dalam Quran itu antara diminkum, saling gitu. jadi nggak itu. Jangan ada keterpaksaan, jangan ada apa namanya ya, penipuan. Ya, jual beli yang sah itu ya, intinya tidak ada paksaan, tidak ada unsur kezoliman, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba. Ya kan, itu jual beli yang sah. Ya, ini yang membuat jual beli nggak sah itu diantaranya ya unsur-unsur yang membuat tidak sah jual beli ya, tidak sah jual beli, tidak sah jual beli. Unsur apa? Paksaan ya, paksaan. Unsur kezoliman, ozoliman. Ada unsur penipuan, nah ini. Ada unsur riba. Ini nih. Makanya di sini kalimat antaradim ini penjelasannya lebih lengkap lagi ya. Ya, jadi kalau ada unsur paksaan, ada unsur kezaliman, ada penipuan, riba, jual beli itu tidak sah. Bisa jadi nanti jual beli yang terlarang, batil kan, fasid atau batil, jual beli yang fasid atau jual beli batil, ya. Demikian. Ada tambahan pertanyaan? Ya, silakan. Kan ini Pak, Ya. apa namanya, di dalam rukun jual beli semuanya terpenuhi nih Pak. Ya. Sekarang kan maraknya itu ada shop. Apa itu? Shopee, Lazada gitu kan. Oh ya, online kan. Dari ijab kabulnya itu di satu majelis atau di satu Ya. tempat duduk. Ya. Kalau misalkan kan kalau begitu perbandingannya jauh ya Pak. Ya. Nggak jatuhnya satu tempat duduk. Ya. Ya. Ijab kabul itu satu majelis itu kan gak harus satu meja begini. Sama seperti kuliah online. Kemudian dulu kan waktu zaman Covid kita sekolah tuh online kan ya. Ya kan? Dosennya, gurunya di rumah atau di sekolah atau di jalan, di motor atau di mobil.
sedangkan siswanya ada di rumah, ya kan ya. Kemudian sama dengan jual beli seperti ini juga. Satu majelis itu maksudnya adalah antara ijab dan qabulnya itu ya, seorang yang menjual Shopee, Lazada dan sebagainya, kita yang membeli, kita setuju apa yang ditawarkan oleh Shopee, Lazada tadi kan. Nah, itu sudah termasuk ijab qabul. Ijab qabul itu kan nggak harus ucapan. Sama seperti begini. Zaman sekarang itu kan boleh nggak, sah nggak orang yang zakat fitrah, zakat mal, karena dia sibuk, wanita karir atau seorang yang sibuk, gak mungkin datang ke masjid, gak mungkin datang ke Basnas, lalu dia pakai handphonenya, sah nggak? MUI sudah mengatakan itu sah. Itu dikatakan satu majlis. Jadi ketika qabulnya itu adalah ketika dia mentransfer sesuai dengan ketetapan bahwa zakat fitrah sekian liter, atau sesuai dengan dirupiahkan 50.000 misalnya per orang. Lalu dia kirimkan lewat transfer, sah kata pihak dari Basnas, maka itu juga dikatakan satu majelis. Walaupun Basnasnya di Jakarta, yang memberikan zakat itu di Amerika atau di dunia lain, artinya di negara lain, itu sah. Sama dengan jual beli tadi, itu sah. Nikah juga sama. Nikah online sah kalau misalnya ya video call, ya seorang calon suami ada di Amerika, calon istri ada di Indonesia, ya kan? Karena situasi yang tidak memungkinkan, ya, tapi sudah ditetapkan tanggal akad nikahnya, boleh nggak? Boleh, sah. Selama satu majelis, di sana ada saksi, di sini ada saksi, ada wali, ada hakim, ada mahar, ada ijab qabul, sah. Seperti itu. Makanya kalau misalnya lagi begitu ya harus online-nya harus benar-benar ya dipersiapkan ya, wifi-nya harus kuat gitu ya. Gitu ya. Sah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin.